Hari ini saya lanjut kuliahnya masih teknik pengintegralan. Jangan ngobrol, yang ngobrol liatin, laporin juga. Nah, teknik pengintegralan pasal terakhir pengintegralan fungsi rasional gitu ya. Nah, pengintegralan fungsi rasional itu kita mau mengintegralkan bentuk fungsi rasional atau polinom bagi polinom. Kalau polinom tuh pangkatnya bulat semua ya dan positif. Jadi P dan Q-nya polinom. Contohnya ini. Polinom bagi polinom. Nah, langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau derajat pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebutnya, ya. Kayak ini derajat 5, ini derajat 3 atau order 5, order 3. Nah, langkah pertama adalah dibagi dulu polinomnya. Kalau pangkatnya masih sama, ini pangkat 3 katakan, dibagi dulu juga ya. Sampai pangkat di atas lebih kecil dari yang di bawah. Begitu. Nah, cara membaginya ini udah bisa belum? Jadi ini? Bisa? Nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Hah? Kamu mah nggak bisa digetok. Bisa nggak? Siapa yang nggak bisa ngacung? Kalau nggak ada yang ngacung ya nggak usah saya jalankan. Berarti udah bisa semua. Nah gitu. Kalau nggak bisa ya ngaku aja nggak bisa nanti. Atau nggak yakin. Salah. Crop. Ini ya saya akan bagi. Saya nggak tahu belakangan kalian gurunya ngajarinnya gimana di SMA. Saya akan pakai cara saya yang waktu saya SMP atau SMA diajarkan guru saya. Caranya itu tuliskan polinom atasnya 2x pangkat 3 min x tambah 1. Kemudian kita bikin rok. Rok itu ya, rok cewek. Roknya tapi mini aja. Jangan yang long dress gitu ya. Yang pendek aja gitu. Nah, pembaginya taruh di sini. Penyebutnya. Kemudian di ruas kanan kita mulai ini kita kalikan supaya yang pangkatnya paling tinggi sama dengan ini. Jadi dikalikan x kuadrat, gitu ya. Menjadi ini x pangkat 5, ini kalikan ke pembaginya. Ditambah 5x pangkat 3. Dikurangi. Menjadi min 3x pangkat 3 min x tambah 1. Ini saya kadang-kadang mengucapkannya agak ini ya, lidahnya lagi sariawan. Gara-gara digigit istri. Kerekam. Nah, nanti harus diedit tuh. Kemudian kita lihat pangkatnya masih sama. Bagi lagi. Jadi ini dikalikan sesuatu supaya sama dengan ini. Kali min 3. Min 15x gitu ya. Kurangi lagi. Pangkat 3-nya habis, tinggal 15x. Kurang 1, 14x. Tambah 1 gitu. Nah, pangkatnya udah lebih kecil dari pembaginya. Udah berhenti, nggak bisa lagi. Maka soal semula ini menjadi sama dengan hasil bagi ini x kuadrat min 3 ditambah sisa pembagian yang belum dibagi, jadi masih dibagi x pangkat 3 ditambah 5x. Gitu, paham ya? Kalau nggak paham nanya. Keluar pasti di ujian. Nggak pasti deh, 99% gitu lah ya. Lanjut lagi, x kuadrat min 3 ditambah ini ya. Nah ini langsung saya udah dibagi. Selanjutnya integral semula diubah menjadi integral dari ini ditambah integral dari ini. Nah yang ini kan gampang, polinom doang. Yang susah yang ini kan.
Nah, jadi selanjutnya di bawah nanti kita akan mempermasalahkannya hanya bentuk polinom bagi polinom di mana derajat pembilang udah lebih kecil dari penyebut. Yang atas ordernya lebih kecil dari yang bawah. Kalau masih sama dibagi ya kayak barusan. Apalagi kalau lebih besar. Oke, nah ini ada 8 bentuk. 8 macam. Saya akan bahas hanya 7 macam aja. Sebenarnya nanti kelihatan di awal bingung. Nanti terpola gitu. Kalau udah bentuk 4 atau bentuk 7, kalian akan melihat polanya. Bentuk 1 dulu. Nih. Bentuk 1 dari polinom bagi polinom di mana derajat pembilang udah lebih kecil dari penyebut, gitu ya. Nah, bentuk 1 tuh atasnya konstanta, nggak boleh ada X-nya. Bawahnya polinom derajat 1 atau polinom linier, gitu ya. Multiplisitasnya itu pangkatnya boleh sembarang. Tapi hanya ada 1 faktor linier. Nggak boleh misalkan di penyebutnya X-2 kali 2X plus 3. Itu nggak boleh ada 2 gitu. Hanya 1 macam bentuk polinom linier. Pangkatnya sih boleh bebas ya. M-nya. Nah, substitusinya standar ini. Kita lihat aja ini ya, langsung. Jadi M-nya jangan dilihat. Tapi dilibatkan dalam hitungannya. Dalam substitusinya M-nya nggak pengaruh. Oke. Kita lihat. Jadi substitusi yang dalam kurungnya aja U. R ya, bukan U. Ya R mau U mau apa, boleh. Kenapa R? Supaya si DR muncul. DR 2DX gitu ya. Nah, DR tuh ini nih, Desi Ratnasari. Dulu lagi muda. Nah, perhatiannya ketulisannya ya. R, jadi cari hubungan DR dengan DX ini. Udah, tinggal kita ganti di sini. DX-nya diganti DR dibagi 2. Atau 2DX langsung ya. 2DX itu DR. 2DX-nya jadi DR. Ini jadi R pangkat 3. Udah mudah kan? Tuh ya. Kalau masih bingung, tulis dulu integral R pangkat min 3 DR. Dia menjadi naik 1 pangkatnya R pangkat min 2 kali 1 per min 2-nya. Tambah C gitu ya. Sama aja ini R-nya udah dikebawahkan lagi. Gantikan R-nya ke semula. Nah, beres gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Contoh lagi. Ini. Sama aja ya. Sama aja. Substitusi bawahnya. U sama dengan ini. DU 3DX. Jadi DX-nya diganti 1/3 DU. Oke. DX-nya. Nah ini ada 2. Terus 1/3 DU. 1/3-nya saya taruh di depan aja konstanta. Ini menjadi 1/U. Apa? Tangan. Ln mutlak U. Balik ke semula. Beres. Oke, lanjut lagi ya. Nah, tadi bentuknya konstanta, ininya polinom derajat 1 dengan pangkat bebas. Sekarang bentuknya yang kedua, atasnya polinom derajat 1 atau lebih. Boleh. Jadi bukan konstanta. Ya. Ada X-nya. Kalau konstanta sama PX-nya balik ke bentuk 1. Ini ada polinom yang ada X-nya, boleh derajatnya bebas. Bawahnya sama dengan yang tadi. Hanya 1 faktor linier, multiplisitasnya bebas.
multiplisasinya M gitu ya. Nah, ini kita uraikan sebagai berikut. Kenapa bisa diuraikan sini? Saya nggak akan buktikan, tapi pakai aja gitu ya alatnya ini. Tanpa memperhatikan P-nya, tapi nanti di hitungan dilibatkan. Ini yang penting bawahnya. Kalau ini pangkat M, maka di sini ditulis pangkat 1, pangkat 2, terus sampai pangkat M. Atasnya konstanta. Kemudian dicari A1 sampai AM. Maka nanti integral semula menjadi integral yang banyak di kanan ini. Ini masing-masing bentuk 1. Udah bisa kita kerjakan. Coba kita lihat contoh ini. Oke. Nggak usah diperhatikan atasnya. Tapi derajatnya sih perlu ya. Ini derajat 1, ini derajat 2 bawahnya. Jadi nggak usah dibagi. Kalau di ujian kadang-kadang dikasih pangkat 3 gitu. Langsung pakai A1 per apa A2. Nanti salah. Kalau ini pangkat 3, ya harus dibagi dulu polinomnya. Karena pangkatnya lebih besar atau sama dengan ini. Gitu ya. Oke, ini dipecah gini. Oh, tadi saya pakai A1, A2. Ini pakai AB aja cuma 2 simbolnya. Samakan penyebutnya, yang ruas kanan ini, samakan jadi yang ini dikalikan atas bawah dikalikan X-1. Samakan, satukan. Nah, lihat paling kiri bawahnya udah sama. Jadi paling kiri atasnya dengan paling kanan harus sama. Gitu? Nah, dari sini kelihatan langsung A-nya harus 1 ya. Koefisien X-nya kan 1. Tapi saya nggak akan pakai cara hitung A dan B-nya. Saya caranya dimasukkan angka. Kalau saya masukkan X-nya 1, yang ini jadi 0 kan? Yang kiri jadi min 2. Masukkan X-nya 1. Jadi B-nya min 2. Gitu ya. Masukkan lagi supaya A-nya dapat. Saya masukkan X-nya 2. Supaya 2A dikurangi A. Ya, sebenarnya masukin berapa juga boleh. Tapi saya pilih yang agak istimewa. Masukkan X-nya 2. Ini menjadi A. Ya, kalau dirinci, ruas kirinya dulu. Masukkan 2. 2 min 3 sama dengan A kali 2 dikurangi A ditambah B. B-nya tadi udah dapat. Nah, dihitung A-nya sekian. Masukannya nggak harus ini ya. Mau masukkan X-nya 100 juga boleh. X-nya 50 juga boleh. Tapi pilih-pilihlah kalau bisa istimewa. Yang istimewa supaya ngitungnya gampang. Paham nggak? Tadi di kelas sebelah. Paham. Seudah nomor sekian. Pak, kenapa milih ininya segini? Harus ini enggak? Enggak, saya bilang balik lagi ke depan. Gitu ya. Kalian masukkan X-nya 7 juga boleh. 7 min 3 sama dengan A kali 7 min A tambah B. Kemudian masukkan X-nya 4. 4 min 3, ini min ya. Sama dengan A kali 4 dikurangi A tambah B. Nah, ini jadi dapat persamaan 2 buah. Nanti AB-nya bisa dicari. Samakan koefisien atau ini dikurangkan gitu kan. Dapat. Boleh juga. Tapi baiknya pilihlah yang istimewa supaya salah satu hilang. Saya pilih 1 tadi supaya A-nya hilang, B-nya ketemu. Oke, maka integral semula berubah menjadi penjumlahan integral ini. Dan ini kerjakan dengan cara yang ke-1. Gampang pisan ya. Oke. Bentuk 3 ya. Nah, bentuk 3. Bentuk 2 tadi atasnya bebas ya. Kalau bentuk 1 atasnya konstanta. Bentuk 3, mulai bentuk 3 atasnya bebas juga. Bebas.
Cuma bawahnya faktor linearnya lebih dari 1. Tapi pangkatnya masing-masing 1. Serba 1. 1, aku sayang ibu, kan gitu. Jadi serba 1. Faktor-faktor linear, faktor derajat 1 dengan multiplicitas masing-masing 1. Ada berapa banyak faktornya bebas. Jadi tidak boleh ada faktor kayak gini. Yang ketiga tuh, misalnya 2x tambah 3, ini x min 1, 2x tambah 3, ini boleh. 4x min 2, boleh. Tapi ada faktor yang sama ini, x min 1 lagi. Nggak boleh. Kalau ada yang sama, ini harus digabungkan, kuadrat. Dan itu bukan bentuk 3. Ya? Paham nggak ini? Nggak boleh itu ya, bukan bentuk 3. Suka ditipu di ujiannya. Setelah diuraikan ini kepisah gitu. Nah, kalau nggak disatukan yang faktor sama, nanti hitungannya jadi kacau, nggak bisa di ABC kayak tadi. Oke? Nah, ini penguraiannya, pembilang tadi bebas aja ya. Mau konstanta boleh, mau ada X-nya boleh. Ini. Tulis satu-satu nih faktornya. Satu-satu ditulis. Cari A1 sampai AN. Ini ada sebanyak N buah. Jadi ini sebanyak N buah. Nanti ini semua kembali ke bentuk 1. Kita lihat contohnya ini. Nah. Ini ada 2 faktor linear. Bukan bentuk 1, bukan bentuk 2. Ini bentuk 3. Menjadi ini. A per ini tambah B per ini. Oke? Kamu nulisnya kenapa nggak di sini? Hah? Ada ininya tuh. Oh, ya. Samakan lagi penyebutnya. Ini mah udah standar. Samakan. Samakan atasnya. Gitu ya. Minum dulu Oke, ini masukkan. Supaya dapat A dan B-nya masukkan berapa? X-nya masukkan setengah ya. Kan kalau setengah ini jadi 0. Nanti dapat A-nya. Saya masukkan X-nya min 3 dulu. Jadi dapat B-nya dulu. Masukkan lagi X-nya setengah, dapat A-nya. Twing, maka integral semula jadi ini bentuk 1. Bentuk 1 selesaikan sendiri. Lanjut lagi. Satu lagi ini. Sini nanti lihat rekamannya aja. Lagi ke belakang. Kok ada ituannya? Tadi sih. Oke. Ini kita uraikan. Kembali ini bentuk 3. Karena, tapi nggak terlihat langsung. Ini kalau ada yang seperti ini, coba kita faktorkan. Saya keluarkan X-nya. Menjadi ini ya. Oke. Ini kalau masih bisa difaktorkan, faktorkan lagi. Menjadi ini. Bener nggak? Salah. Plus 1 min 3 ya. Gitu? Ya, tadi ini kan jadi ini. Ini X. Bukan min 2 ya? Oh ya benar, min 3 plus 1 ya. Tapi susah. Saya mau ganti aja soalnya supaya benar. Nanti ke bawahnya juga salah terus ini. Ini ganti aja jadi plus supaya cocok ke bawahnya. Soalnya diganti ya salah ngefaktorkan. Oke. Ini soalnya plus. Nah, ini baru diuraikan pakai ABC kayak tadi. Ganti soal. Nah, jadi betul dia. Samakan penyebutnya. Jangan disalin satu-satu. Ini panjang. Sampai nulis rugi. Percaya aja udah.
Jadi ini gitu, nanti ini di waktu mau tidur aja dihitungnya. Oke. Nah, ambil X-nya berapa supaya dapat? Ambil X-nya 0 ya. X-nya 0 kan B sama C-nya hilang. Ketemulah A-nya. Ambil lagi X-nya berapa? Ya nggak tahu, ambil aja X-nya beberapa 3 kali nilai. Nanti akan diperoleh ABC-nya. Maka integralnya kembali ke bentuk 1. Sok yang muncul. Lanjut ya. Bentuk 3 udah. Bentuk 4. Bentuk 4 mirip bentuk 3. Mana lihat bentuk 3 tadi faktor-faktor linear pangkatnya semua 1. Kalau bentuk 4 bawahnya pangkatnya boleh bebas. Gitu ya. Nah, ini pangkatnya boleh lebih dari 1. Gitu. Itu bentuk 4. Kayak bentuk 3 tapi faktor linearnya boleh pangkat berapapun. Kita lihat contohnya aja langsung. Nguraikannya. Ini. Pembilangnya hanya diperhatikan derajat saja. Ini derajat 2. Penyebutnya ini derajat 2 kali X jadi derajat 3. Gitu ya. Ini kelebihan kurung. Gitu. Nah, penguraiannya kayak tadi. Kalau ada pangkat 2, itu bentuk yang kedua. Muncul pangkat 1 dan pangkat 2. Kalau yang pangkatnya 1 ya muncul sekali. Gitu ya. Hah? Siapa itu yang ngomong? So. Oke. Ini pangkat 2 diuraikan pangkat 1, pangkat 2. Pangkat 1 ya sekali aja. Kemudian samakan bawahnya penyebutnya. Kemudian atas sama dengan atas. Nah, ini udah standar, masukkan aja 3 kali nilai X akan ketemu ini. Dengan demikian integral semula menjadi ini. Gitu ya. Lanjut ya. Udah ngobrolnya. Nah, jadi yang bawahnya faktor linear udah umum ya. Faktor linearnya boleh banyak, pangkatnya juga bebas, bentuk 4. Sekarang ada bentuk 5. Bentuk 5 agak lain. Atasnya kembali konstanta kayak bentuk 1. Bawahnya polinom kuadrat definite. Definite itu artinya nggak bisa diuraikan lagi. Cirinya B kuadrat min 4AC-nya negatif. Jadi dia bisa definite positif, bisa definite negatif. Nggak punya akar. Cuma ada batang daun aja. Ya, ini nggak bisa dibikin jadi perkalian. Nah, ini saya kerjakan manual. Ini sebenarnya berasal dari turunan arkus tangen. Kalau yang bentuk 5 ini. Coba ini diingat-ingat dulu. Nanti kalau besok di kuliah lupa disiram setengah ini. Integral 1/1 ditambah U kuadrat. Ini yang saya bilang sering dipakai. Ini apa? Hah? Tangen min 1 atau arkus tangen. Jangan lupa itu ya. Sering dipakai. Kamu manggut-manggut nanti lupa besok. Nah, ini kita arahkan ke bentuk ini. Pertama, supaya jadi difaktorkan dulu. Nggak bisa difaktorkan. Supaya jadi bentuk kuadrat dulu. Gini maksudnya. Jangan merah. Sekarang mah belum datang bulan. Jadi warnanya biru aja. Supaya kuadrat sempurna dulu ini harus X tambah berapa? 2. Kuadrat. Sisanya berapa ini?
Gitu ya. Belum cocok karena ini 1, harus 1. Ini 4 dibagi 4. X ditambah 2 kuadrat per 4 ditambah 1 dx gitu kan? Belum cocok juga, pengennya jadi U kuadrat. Jadi 2. Ini enak kalau ada si Ival di depan, tinggal tanya, dijawab sama dia. Ini apa? X tambah 2 dibagi 2 kuadrat tambah 1. Gitu? Nah, udah cocok ini, tinggal disubstitusi aja ini. Jadi U ya. Substitusi atau substitusinya di pinggir. Substitusi X tambah 2 per 2 sama dengan U. Jadi setengah dx sama dengan du. Ini nulisnya biasanya terbalik ya, harusnya U sama dengan ini ya, sama aja lah. Sehingga ini menjadi 1/4. dx-nya menjadi 2 du ya. dx-nya 2 kali du. 2-nya saya taruh di depan, du-nya nanti di dalam integral. Gitu. Kurang jelas, gedein. Padahal yang kurang jelas pemahamannya, bukan ukurannya. So, ini sama dengan udah selesai sebenarnya. Menjadi tangan min 1U tambah C sama dengan, kembalikan ke substitusinya. Apa? Tangan min 1, ini U-nya tadi. X tambah 2 per 2. Selesai. Lanjut ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut aja. Jadi cirinya 5 tuh, konstanta, bawahnya polinom kuadrat definit. Nggak bisa difaktorkan lagi. Kalau bisa difaktorkan, nah kembali ke bentuk 2 atau berapa ya. Nah yang 6. Yang 6 kayak 5 ininya, polinom kuadrat definit. Tapi pembilangnya polinom derajat 1. Kalau sekarang nanya dulu saya, kalau pembilangnya polinom derajat 2 gimana? Dibagi dulu ya. Sehingga sisanya nanti polinom derajat 1 dibagi derajat 2 yang definitnya. Nah caranya, ini kelihatan aneh ruas kanan, sebenarnya enggak, gini caranya. Mana warna merah? Supaya ingat. Pertama-tama hitung dulu turunan dari si bawahnya ini. Nah, itu ceplok di sini. Plok gitu, kayak nyeplok telur. Ya. Ini adalah turunan dari ini. Kenapa didemikiankan? Supaya nanti bisa pakai substitusi. Setelah itu, koefisien X ini diakurkan. Ini karena saya tadi turunannya 2X tambah B. Kan awalnya P. Berarti harus saya kali P per 2 supaya cocok dengan semula. Betul? Ini sekali lagi. Yang ini tadi yang dalam kurung turunan dari yang bawah. Setelah itu kita lihat. Ini 2X. Padahal harusnya PX. Jadi saya kali P per 2. Oke, konstantanya baru diurus. Yang ini Q, konstantanya Q. Di sini ada ketambahan konstanta P per 2 kali B kan? Ini P per 2 kali B. Jadi ini dikurangi P per 2 kali B. Supaya habis. Begitu, Ganesha? Nah. Coba. Yang ini nanti bisa diselesaikan dengan substitusi. Kenapa? Karena turunan dari yang bawah itu yang atas. Yang ini bentuk 5 konstanta, ini angka, nggak ada X-nya, dibagi polinom kuadrat definit. Cina ya. Manggil oh-nya. Oh, gitu.
Minta angpau. Kita lihat contohnya. Nggak muncul. Muncul sebenarnya. Saya akan kerjakan manual nih lagi ya, karena agak baru. Aduh, udah hampir sejam. Harusnya sejam selesai. Tapi tinggal satu bentuk lagi lah. Yang 8 nggak mau saya bahas. Jadi ini diubah menjadi integral dari ini, turunan dari bawah. 2x tambah 4, betul? Tapi ini 3x. Oke? Selanjutnya, yang ini pakai substitusi biasa. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang ini kenapa tadi memilih faktor ini, turunan dari ini? Supaya bisa substitusi. Substitusi yang bawahnya. U sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 8. Ininya pasti ngepas nih. 2x tambah 4. Kan tadi memang dipilih gitu. Ya, pas jadinya. Dengan pemilihan kita. Sehingga yang ini, yang suku pertama menjadi 3/2. Ini menjadi DU itu ya. Dibagi U. Jadi sama dengan 3/2 ln mutlak U. Ya nantilah diberesinnya. Atau beresin dulu sebentar. 3/2 ln x kuadrat tambah 4x tambah 8. Yang suku kedua gimana? Suku kedua bentuk 5. Ini kan menjadi konstanta. Berapa ini konstantanya? 4. Sorry. Integralnya kalau di situ. 4/x kuadrat tambah 4x tambah 8 dx. Ini persis, saya memang ngambil contohnya, persis yang tadi, ini 4. Ya nggak ada 4-nya, tapi bawahnya sama x kuadrat tambah 4x tambah 8. Ini persis. Ini bentuk 5, lihat soal sebelumnya. Cuma kali 4 aja. Oke. Bentuk terakhir, bentuk 7. Tapi bukan akhir kuliah. Kita nanti masuk bab baru. Bentuk 7 itu gabungan bentuk 6 dan bentuk 4. Jadi yang linier juga ada yang kuadrat definit. Ini bawahnya 7 tuh. Ini faktor linier kan udah di atas. Bentuk 1, 2, 3, 4 tuh linier. Dan ini kuadrat definit. Karena dihitung B kuadrat 4 kuadrat min 4AC-nya negatif. Jadi ini nggak bisa difaktorkan. Nah, perlakukannya gimana? Masing-masing. Coba masing-masing tuh gimana? Saya tulis. Ya. Jadi ini kombinasi bentuk 4 dan bentuk 6. Maka, males nulis, copy paste aja ini. Set, copy ininya aja. Nah, ini menguraikannya ini. Oh ya, pertama lihat dulu derajatnya. Ini derajat 2, bawahnya derajat 3. Nggak usah dibagi. Nah, yang linier kan udah tadi. A per 4x tambah 1 kan? Yang kuadrat, nah yang kuadrat jadikan gini. X kuadrat ditambah 4x ditambah 8. Nggak usah turunannya dulu. Langsung aja gini. Bx tambah C. Polinom yang derajatnya 1 lebih rendah. Nanti ini menjadi bentuk 6. Baru dipecah lagi. Ya. Oke. Ini nanti menjadi integralnya bentuk 6. Bentuk 6 yang bawahnya diambil 2x tambah 4 tadi.
Kemudian ada sisanya konstanta. Ini udah kembali ke bentuk 1. Sendiri. Ngitung ABC-nya sendiri ya. Dan lanjutkan. Kenapa? Iya, cari ABC-nya dulu. Terus integralkan. Yang ini integralnya dipecah lagi tadi menjadi apa? Yang ininya 2x tambah 4. Ini dicocokkan tadi ininya. Tambah ini konstanta per ini faktor kuadratnya. Berarti kalau buat yang bentuk nanti soal ini Pak, jadinya yang ikut yang Q dikurangin B per 2 nya jadi 7-nya ya Pak yang kurangin atau min 7 Pak yang Nggak tahu. Boleh dijalanin dulu. B itu minusnya tetap di bawah Pak nanti minus 7-nya pas. Mana minus 7 yang mana? Pembilang Pak. Satu lagi contohnya, saya nggak mau ngitung ini karena bentuknya udah tahu. Kalau ini gimana tambahan? Ngefaktorkannya. Ini aja ambilnya. Kalau integral bentuknya itu. Kita periksa dulu ini definite nggak? B kuadrat min 4AC. Oh negatif. Definite ya. Kalau nggak definite, misalkan ini. Minus. Itu bisa difaktorkan. Harus difaktorkan. Jadi faktor-faktor linier. Kalau ini nggak bisa. Penguraiannya gimana? Ya udah ini yang linier, ya linier. Ini pangkat 2, linier pangkat 2. Ya muncul pangkat 1 dan pangkat 2-nya. Gitu ya. Kalau pangkat 2 ya dia juga muncul sampai pangkat 2. Yang kuadrat definite yang pangkat 1 di sini. DX ditambah E. Setelah A, B, C, D, E-nya dicari. Yang ini udah bentuk 1. Ini bentuk 1. Ini bentuk 1. Nah ini bentuk 6. Nanti dipecah lagi menjadi 2X tambah 4. Berapa ini disocokkan? Ditambah sisanya berapa? Per itu ya. Untuk 6. Begitu. Ya detailnya nanti di soal tutorial aja. Biar si itu Robi ngitung biar capek dia. Oke. Bentuk 8 udah terlalu rumit. Nggak usah lah udah 20 tahun juga nggak keluar. Yang faktor ini. Faktor kuadrat definitnya pangkat 2. Aduh ilah panjangnya nanti gitu ya. Oke, jangan ngobrol supaya bisa agak cepat. Harus selesai dalam 25 menit. Lihat soal segini banyaknya. Gini. Kita bab berikutnya akan membahas yang namanya bentuk tak tentu limit. Dan nanti disambung dengan integral tak wajar. Pokoknya yang nggak wajar-wajar itu, kalau saya ngejelasin jadi jelas. Kalau yang wajar-wajar, nah saya susah. Yang nggak wajar aja. Nah ini pertama dulu, kenapa bentuk tak tentu limit? Coba kita lihat ini limit ini. Ini kan udah diketahui 1 ya. Masih ingat nggak ini 1 limitnya? Kalau lupa masuk rumah sakit jiwa aja. Tapi kalau dievaluasi langsung, ini kan sin 0 dibagi 0 kan? 0 per 0, betul? Yang ini kalau dimasukkan langsung 0 dibagi 0 juga. Padahal kalau dihitung, coba saya hitung. Limit X mendekati 3, X min 3 kali X plus 3, saya faktorkan. Ini X min 3 kali X plus 2. Nah ini kan di limit boleh dicoret ya. Jadi hasilnya berapa? 6 per 5. Jadi bentuknya 0 per 0
tapi kalau dievaluasi limitnya ada sekian. Ini bentuknya 0/0, tapi hasilnya 1. Ini kalau dimasukkan juga FA kurangi FA dibagi A kurang A, 0/0 juga. Tapi ini nilainya berapa? Hah? Turunan. Turunan di titik berapa? F aksen di titik A. Ya tergantung fungsinya. Nilainya bisa macam-macam. Jadi semuanya bentuknya 0/0, tapi kalau dievaluasi limitnya ada. Dan bisa beda-beda. Ini beda kan, ini 1, ini 6/5. Ini tergantung fungsinya, turunan di A. Nah, maka dikatakan bentuk tak tentu. Karena sama-sama 0/0, tapi limitnya beda-beda. Untuk menghitung bentuk tak tentu seperti ini, alat-alatnya udah ada di semester 1 ya. Meskipun lupa. Banyak yang lupa itu ya. Tapi alatnya udah ada. Minimal ada dulu lah. Kan kita juga kalau di pasal ini itu akan ditambah alatnya, yaitu yang namanya aturan ini. Bacanya L'Hopital. Ya, ada yang nulisnya pakai S, hospital gitu. Nggak tahu tuh buku macam-macam, nama sebenarnya nggak tahu karena orangnya juga udah meninggal. Tapi bacanya L'Hopital, H-nya nggak kebaca, L'Hopital. Dia memberikan alat untuk hitung 0/0, tapi nggak selalu berhasil. Banyak berhasilnya. Ya. Oke. Kalau di ujian keluar yang bentuk-bentuk gini, mau pakai cara biasa gini juga boleh ya. Nggak wajib pakai L'Hopital. Nah, ini tambahan metode gitu ya, alat. Ceritanya gini, kalau saya punya limit pembagian seperti ini, F bagi G, di mana limit F-nya 0, limit G-nya 0. Ya, kayak contoh-contoh yang 3 tadi di atas. Bisa dihitung dengan cara menurunkan masing-masing fungsinya. Hati-hati, bukan turunan pembagian ya. Kalau turunan pembagian kan F aksen G dikurangi FG aksen dibagi G kuadrat. Bukan itu. Tapi F diturunkan, G diturunkan gitu supaya ke bawah itu turunkan. Naikkan lagi. Syaratnya harus diperiksa dulu ini 0 atau 0/0 enggak. Kita lihat contoh-contohnya dengan cepat. Ngebut. Ini, kalau saya masukkan langsung ini sin 0, 0. Bawahnya 0. Kita tulis di sini kalau mau pakai L'Hopital, tulis bentuk 0/0. Kemudian tulis sama dengan tambahin L gitu ya. L dari L'Hopital. Jangan W. Belum ada rumus Warsoma, itu nggak ada. Nah, adanya L'Hopital. Caranya, jadi kalau baca L gini orang tahu bahwa dari sini ini diturunkan. Sin jadi cos, X jadi 1. Hitung, masalah nggak? Nggak masalah. Hitung aja. Nggak harus pakai cara ini ya di ujian. Ini ya, tapi nanti di ujian akan diberikan soal yang kalau nggak pakai L'Hopital setengah mati ngitungnya. Masih hidup setengah mati. Omongannya yang benar yang mana? Oke, yang B. Sama aja ini, cepat aja. Tapi jangan lupa periksa bentuknya. 1 min cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi pembilangnya 0. Penyebutnya juga 0. Tulis bentuk ini. Nah, kalau sama dosen lain mengerjakan ini nggak ditulis bentuknya, dibenarkan. Kalau saya nggak ada tulisan ini, dipotong nilainya. Kan ngoreksi nanti bersama dibagi soalnya. Kalau pas yang L'Hopital kebagian saya nggak ditulis, dipotong 60%. Biar ingat, kalau dipotong 10% mah, cincailah 10%. Gitu. 0/0 turunkan. Nggak ada masalah, hitung. Ih, gampang pisan ya bab ini ya, dibanding yang tadi integral polinom bagi polinom, ampun dah itu. Karena gampang, cepet aja, ciluk, hilang.
Nomor C. Sama aja. Periksa. 4 tambah 6 kurangi 10, 0. 4 kurangi 8 tambah 4, 0. Bentuk 0 per 0. Jangan lupa diperiksa ya. Udah berkali-kali periksa 0 per 0-nya. Nanti di ujian nggak diperiksa. Nanti salah kayak ini nih. Diketawain kucing kira. Bukan? Turunin. Saya turunin lagi. Hasilnya 1. Salah tuh, bener diketawain kucing. Kenapa salah? Setiap kali mau pakai L'Hopital harus diperiksa ini 0 per 0 enggak? Enggak, ini mah 7 per 0 kan? Enggak boleh ini. Udah kucing jangan ketawa, udah tahu lah salahnya. Jadi saya ulang. Ini 0 per 0 boleh pakai L'Hopital. Gitu ya. Aduh, jadi teringat 10 tahun lalu. Ini ikan. Ini. Oke. Nah, ini kita periksa bentuknya apa tadi? Bentuk, kok merah sih? Ini bentuk 7 per 0 kan? Iya. Kalau 7 per 0, bilangan dibagi 0, langsung aja. Nilainya tak hingga ya. Bilangan yang bukan 0 dibagi 0 itu langsung aja. Tak hingga, cuma tandanya. Plus atau min. Kita lihat gini. Menuju limitnya 2 kanan. Dari sini. Nah, untuk itu kita evaluasi tandanya dengan mengambil angka. Yang ada di kanan 2. Berapa ngambilnya? 2,1 lah. 2,1 ini positif. Ini 2,1 dikurangi ini kurangi 4 positif juga. Jadi plus. Oke ya. Lanjut lagi. Tapi keburu, tenang aja. Ini 0 per 0 enggak? Tangan 0, lon 1, 0 ya. Lon grafiknya gimana? Gambar di udara. Pengen diguyur itu mah. Salah gimana? Y lon X. Gimana? Y lon X, Neng? Si Neng kalau nyalin terus Y lon X gimana? Y sama dengan lon X grafiknya gimana? Aduh, lon lupa. Lon tuh standar. Gimana tadi? Itu pengen diguyur dia yang bener mah. Yang bener yang dia. Guyur. Oke, ini Y lon X. Jadi ini bentuknya 0 per 0. Turunkan. Udah cepat aja. Nggak ada masalah karena dimasukkan langsung bisa. Lanjut. Ini ya. 0 per 0 kalau diperiksa. Turunkan sin jadi cos dikurangi 1. X pangkat 3 menjadi 3x kuadrat. Periksa lagi. 0 per 0 lagi. Boleh pakai L'Hopital lagi. Boleh dipakai berulang-ulang ya. Selama 0 per 0. Cos jadi min sin. 0 per 0 lagi. Sebenarnya sin X per X itu 1. Tapi biarin aja pakai L'Hopital. 0 per 0. Turunkan lagi. Nggak ada masalah. Hitung. Itu sok lah nyali. Udah lanjut lagi. Nomor ini sama aja lah, sama polanya. 0 per 0 ya. Turunkan. 0
0/0 ya. Enggak, 0/3 ya. Iya. Ya 0/3 ya 0. Kenapa jadi hitam? Oh, ini 2x ya harusnya. Salah nurunin. Jadi harus diperiksa 0/0-nya. Soal terakhir. Belum si Neng, kasihan. Sok Neng. Soal terakhir. Bentuk? Nah, pangkat X. Sekarang kembali yang tadi digambar sama tangan si Ganesha. Pangkat X itu seperti ini. Y sama dengan pangkat X. Ininya X, ini Y. Kalau X mendekati tak hingga, artinya min X-nya menuju min tak hingga, betul? Pangkat min tak hingga. Pangkat, tapi ininya min tak hingga. Berarti ke kiri ya. Bukan, meskipun ini tak hingga, bukan ke kanan. Karena ini min X. Menuju berapa? -1. Enggak, Y-nya menuju 0 ya. Y-nya menuju 0. Ini 1/X. Y sama dengan X min 1 itu sama dengan 1/X. Gambarnya, ini standar, harusnya udah hafal ini. Kalau X menuju tak hingga ke kanan, 1/X menuju 0 juga ya. 0/0. Turunkan. Pangkat min X turunannya tetap. Kali min 1. Pangkat min 1, min 1 kali X pangkat min 2. Bentuknya ini 0 lagi kan? Iya. 1/X kuadrat 0 juga. Turunkan lagi. 0/0 lagi. Turunkan lagi. Makin rumit kan bentuknya, betul? Ya, ini gagal. Nanti di soal berikutnya yang ini diubah dulu supaya berhasil. Baik, sekian hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa